Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Rasil di mana saja berada, Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berjumpa. Dan insya Allah hari ini kita akan berbagi informasi Kabupaten Kota Layakana dari aspek lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Ada 6 unsur yang perlu kita ketahui bersama-sama, terutama bagi ayahanda dan bunda. Sebelum kita membahas materi ini, poin penting yang perlu kita bangun bersama-sama bahwa sebuah kabupaten kota disebut layak anak itu adalah sebuah sistem pemerintahan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Terkait dengan berkelanjutan ini Bunda Nuning dan juga perlu diketahui oleh setiap ayahanda dan bunda pemilik suara. Ini menjadi penting. Insya Allah pada tanggal 14 Februari 2023 dan di November tahun 2024 dan November tahun 2024 kita akan memilih orang-orang yang sangat menentukan untuk keberlanjutan sebuah kabupaten atau kota itu sangat berperspektif terhadap anak. Ada 6 unsur di sebuah kabupaten kota layak anak dari aspek lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif itu Bunda, yaitu pertama kita harus memastikan di kabupaten kota itu tidak ada lagi anak yang berusia anak di antara 0 sampai 18 tahun atau di bawah 18 tahun itu yang dinikahkan secara usia anak. Berharap kalau masih ada kabupaten kota layak anak kita temukan ada anak-anak usia wajib belajar lalu itu kemudian mereka dinikahkan, itu sudah otomatis kabupaten kota itu dari aspek pendidikan itu mengalami masalah. Terutama program wajib belajar seharusnya 12 tahun itu tidak terpenuhi. Dan juga itu menandakan sebuah kabupaten kota itu juga angka kemiskinannya itu sangat tinggi. Dan juga sudah dapat dipastikan di kabupaten kota yang masih kita temukan ada perkawinan anak, itu biasanya angka indeks IPM-nya juga itu otomatis menurun. Kan tergantung dari angka statistik yang disumbangkan oleh kesehatan maupun pendidikan. Dan ini yang kemudian kita perlu memastikan bahwa di kabupaten kota yang selalu meninggikan harkat martabat lembaga perkawinan itu menjadi utama, itu otomatis angka perkawinan anaknya akan rendah. Ini untuk itu mari kita sama-sama memastikan anak-anak kita baik anak laki maupun perempuan itu selalu terakses ke pendidikan, terutama minimal mereka memiliki ijazah SMA atau SMK yang kemudian mereka kemudian pada saat menjadi calon ayah maupun calon ibu sudah memiliki pengetahuan yang luas terkait dengan perkembangan anak, lalu kemudian memiliki keterampilan, lalu yang paling penting adalah mereka memiliki sikap bagaimana akan menumbuh kembangkan anaknya penuh dengan kompetensi. Ini poin pertama. Untuk itu ayahanda dan bunda coba telusuri jejak calon-calon pemimpin kita, baik itu yang akan menduduki DPRD kota kabupaten, apakah mereka ini punya program tidak untuk memastikan anak-anak kita itu
mendapatkan akses pendidikan yang setinggi-tingginya. Ini poin pertama dari aspek lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Lalu aspek yang kedua, Bunda Nuning, di sebuah kabupaten kota yang disebut layak anak itu ditandai adanya lembaga konsultasi keluarga. Atau lebih sederhananya, apakah di kabupaten kota di mana ibu bapak tinggal ada nggak pusat pembelajaran keluarga? Karena banyak orang tua atau banyak orang dewasa selalu mengeluh mereka ini menjadi ayah dan ibu tetapi tidak dilengkapi dengan kompetensi, pengetahuan, keterampilan atau sikap, sehingga mereka sangat terbatas untuk menangani anak. Untuk itu, bagi ayahanda dan bunda, ini perlu juga segera menjalin komunikasi dengan pusat pembelajaran keluarga di kabupaten kota di mana ibu bapak tinggal. Kalau di kota Surabaya, Bunda Nuning, itu Puspaga sudah sampai level RW. Jadi di sana orang tua itu langsung mendapatkan layanan dari RW tentang bagaimana ya menjadi seorang ayah atau menjadi seorang ibu yang hebat. Atau kalau di kota Makassar, Bunda Nuning, itu sudah di level kelurahan. Di Makassar itu masing-masing kelurahan dia punya shelter. Salah satu layanan dari shelternya itu adalah pusat pembelajaran keluarga. Kalau di kota Depok sudah ada di kota Depok, ada Puspaga Harmoni, Bunda Nuning, yang sudah menjadi rujukan dari seluruh Indonesia. Atau di kota Tangerang. Yang menarik ini, Bunda Nuning, di kota atau di Provinsi DKI Jakarta, di setiap kabupaten kota administrasi itu ada layanannya di RPtra. Untuk itu ayahanda dan bunda yang mengalami kesulitan atau memiliki keterbatasan pengetahuan atau keterampilan atau sikap bagaimana menangani anak ini dari usia 0 sampai usia 18 tahun itu seperti apa yang harus mereka upayakan. Atau ada sekolah-sekolah juga yang mengalami masalah terkait dengan bagaimana ya sekolah kita itu perlu ada program parenting. Tinggal kita kontak itu puspaga-puspaga yang ada di daerah masing-masing. Karena di puspaga itu, Bunda Nuning, didukung atau ada sumber daya manusianya, yaitu dari psikolog, dan juga didukung oleh narasumber-narasumber lain. Tapi yang juga kadang-kadang tidak mendapatkan perhatian dari setiap ayah atau ibu, di RW itu, Bunda Nuning, sebetulnya negara sejak zaman Pak Harto itu sudah dibentuk BKB, Bina Keluarga Balita, atau BKR, Bina Keluarga Remaja. Jadi kalau ayah ibu yang memiliki anak balita, bagaimana nih menangani mereka? Ya aktif dong di BKB. Tidak cukup hanya ibunya yang hadir atau neneknya yang mengantar cucunya, tapi sekali-sekali ayah itu yang perlu mendampingi istrinya, sekaligus bertanya atau berbagi sharing pengetahuan juga dengan kader-kader yang ada di BKB. Atau orang tua yang memiliki anak remaja, bagaimana nih menangani anak remaja masa kini? Ini yang jadi tantangan Bunda Nuning. Ya, coba datangi BKR. Tapi apakah hanya sampai di situ, Bunda Nuning? Tidak cukup. Ada lagi layanan-layanan yang disediakan oleh dinas sosial yang ada di masing-masing kabupaten kota ibu, yaitu lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga. Ini dikhususkan bagi ayah ibu yang mengalami masalah kesejahteraan. Di sana nanti akan terakses
dengan mereka-mereka yang berlatar belakang pekerja sosial untuk membantu mengidentifikasi lalu kemudian mencarikan solusi bila keluarga-keluarga yang memiliki anak itu menghadapi masalah terutama terkait dengan misalnya Bunda Nuning ada anak sakit kan perlu BPJS ya. Dengan kita menjalin kontak dengan LK3S untuk Lembaga Kesejahteraan Keluarga di kabupaten kota, kita akan terbantu. Dan sekarang mulai juga didorong Bunda Nuning di rumah ibadah itu sudah didorong harus dipastikan juga ada ruang konseling supaya para ayah, para ibu yang memiliki anak itu saat mereka membimbing, mengasuh, mendampingi anak-anaknya itu benar-benar terpastikan memiliki pengetahuan yang komprehensif. Bukan hanya kata ini dulu papa, dulu ibu punya ayah yang kita belum tahu atau belum terpastikan mereka juga menangani dengan penuh pengetahuan. Ini ayahanda dan bunda, ini penting sekali. Untuk itu juga perlu saat kita besok ya, tanggal 14 Februari 2024 mau memilih calon legislatif, kita telusuri ada jejak tidak calon-calon kita ini mereka punya konsep, punya pemahaman untuk memastikan setiap ayah dan setiap ibu itu berpengetahuan, memiliki keterampilan dan sikap untuk menangani anak. Tidak cukup hanya parenting. Itu yang kedua. Yang ketiga Bunda Nuning, sebuah kabupaten kota disebut layak anak dari aspek lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif ini, yaitu ditandai di setiap desa atau kelurahan itu terdapat pengembangan anak usia dini holistik terintegrasi. Jadi PAUD HI, pengembangan anak usia dini holistik dan terintegrasi untuk memastikan setiap anak yang ada di kandungan sampai di bawah usia 8 tahun itu proses tumbuh kembangnya itu memang optimal. Karena di sana Bunda Nuning 0 sampai 4 tahun itu 50% perkembangan anak itu terbentuk. Lalu kemudian 5 sampai 8 itu 30%. Bagaimana kita harus memastikan? Untuk itu Bapak Ibu coba cek apakah di desa atau kelurahan kita sudah punya PAUD HI belum. Kalau belum, bagaimana kita dorong lurahnya, lalu kita dorong juga kepala desanya. Karena kepala desa sekarang ini mulai didorong juga Bunda Nuning memiliki desa ramah perempuan peduli anak yang juga ini didorong oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Atau lebih spesifik, apakah kelurahan atau desa kita itu layak anak tidak? Salah satunya adalah ditandai ada PAUD HI. Nah, ini menjadi sangat penting karena di PAUD HI itu anak-anak kita akan terawasi baik itu hidupnya, tumbuh dan kembangnya tidak hanya didukung oleh satu dinas, tetapi semua dinas yang terkait dengan anak itu benar-benar berperan. Dan ini yang kemudian untuk memastikan jangan sampai ada anak stunting, ada anak yang perkembangannya tertinggal atau tidak berkembang, dan ini yang kemudian akan terpantau dengan segera. Itu yang ketiga. Ya, yang keempat ini Bunda Nuning, yaitu berkaitan dengan anak-anak yang tidak ada lagi ayah ibunya atau tidak ada lagi keluarga besarnya yang sebagai penjamin. Ditandai dengan di kabupaten kota kita itu ada lembaga kesejahteraan sosial anak. Sejak tahun 2011 Bunda Nuning, lembaga kesejahteraan sosial anak ini didorong ke panti asuhan itu adalah alternatif terakhir. Kenapa ini Bunda Nuning? Karena sejak tanggal 20 November tahun 1989
seluruh kepala negara itu bersepakat menerima satu hukum Islam itu menjadi hukum internasional, yaitu tentang kafala. Itu ada yang menjamin jika seorang anak tidak ada lagi ayah atau tidak ada ibunya, penjaminnya itu adalah pasti otomatis keluarga besar, yaitu kakek, nenek, atau paman bibi. Sehingga anak itu benar-benar dia tumbuh, dia berkembang sesuai dengan akar dari keluarganya. Sedangkan LKSA atau panti asuhan itu hanyalah alternatif terakhir. Nah, untuk itu dia juga sebagai alternatif terakhir, Bunda Nuning. Sejak tahun 2011 Kementerian Sosial itu memastikan LKSA-nya itu terstandar dan tersertifikasi dari dinas atau dari Kementerian Sosial. Nah, untuk itu ibu bapak juga pastikan, terutama bagi bapak ibu yang selalu berkunjung ke panti asuhan, sekali-sekali bertanya apakah panti asuhan ini dikelola tidak dengan manajemen yang baik, SDM-nya yang sudah terlatih konvensi hak anak, lalu bagaimana penanganan anak kalau anak sakit, bagaimana kalau ada anak yang tidak memiliki akte kelahiran. Ini dari panti asuhan itu akan memastikan hal itu. Jadi sangat penting, dan ayahanda dan ibunya juga perlu tahu bagaimana kontrol dari atau pengawasan dari dinas sosial setempat, apakah mereka berperan. Kadang-kadang nanti sudah ada masalah, ada anak yang digerayangi atau ada anak yang mengalami kekerasan seksual, baru semua orang yang ada di negeri itu bergerak. Tapi kenapa tidak sejak dari awal? Ini juga menjadi penting. Lalu kemudian yang kelima. Yang kelima ini terkait dengan infrastruktur ramah anak. Ada dua aspek. Ini yang kemudian menjadi aspek kelima dan enam ya Bunda Nuning. Yaitu pertama, pastikan di kabupaten kota ibu bapak itu ada rute aman selamat ke sekolah, RAS. Ini kemarin Bunda Nuning agak sedikit viral, ada orang-orang yang suka lawan arus. Jadi ada sampai yang ditabrak, lalu kemudian dari asuransi mengatakan tidak ada uang jaminan bagi korban-korban karena mereka melakukan pelanggaran. Nah, ini menjadi penting juga, menjadi penanda apakah sebuah kabupaten kota itu disebut layak anak itu dilihat dari budaya di jalan. Salah satunya adalah apakah ayah dan ibu yang melakukan perbuatan baik mengantar anaknya itu dari rumah ke sekolah, apakah mereka kalau menggunakan sepeda motor menggunakan helm tidak? Kalau menggunakan helm berarti sudah menaati peraturan lalu lintas. Tapi bagaimana kalau kita mengantar anak kita itu tidak pakai helm, lawan arus, tidak memperhatikan rambu-rambu lalu lintas? Itu sebetulnya kita sedang mendidik anak kita untuk tidak bermoral atau tidak berakhlak. Karena nanti mereka-mereka ini yang akan melawan arus atau tidak mau mendengar peraturan atau tata tertib di jalan raya. Nah, ini menjadi penting. Untuk itu ayahanda dan bunda pastikan saat kita mengantarkan anak kita dari rumah ke sekolah atau dari sekolah ke rumah, anak-anak itu selalu tepat waktu. Nah, itu ditandai dengan adanya program rute aman selamat ke sekolah. Nah, di beberapa kabupaten kota Bunda Nuning yang memiliki program KLA seperti Kota Madiun, nah, dia itu memastikan anak-anaknya ke sekolah itu mereka punya angkutan. Atau di Jakarta itu ada angkutan, ada bis sekolah. Tapi kadang-kadang jarang digunakan oleh anak-anak karena ada beberapa anak-anak sering dibully oleh temannya karena
emangnya papamu sudah tidak punya uang, lalu kenapa kamu? Nah, ini tantangan buat kita ke depan ya. Pertanyaannya, ada nggak calon-calon kita yang memiliki program untuk memastikan program-program ini berkelanjutan? Untuk itu menjadi sangat penting. Jadi rute aman selamat ke sekolah itu sebetulnya memastikan anak itu disiplin, tiba tepat waktu di sekolah, dan tiba tepat waktu di rumah. Seperti di Kabupaten Kelungkung, Bunda Nuning, itu bupatinya mengontrak angkutan kota, Bunda Nuning. Jadi anak-anak sudah tidak lagi, atau orang tuanya sudah tidak lagi khawatir, karena angkutan kota itu sudah punya jadwal yang teratur untuk menjemput anak-anak dari titik-titik tertentu, kemudian di drop ke sekolah, dan pada jam pulang itu mereka akan di drop, dan di sana lalu lintasnya sangat teratur. Bagaimana dengan kabupaten kota, ibu bapak? Apakah wali kota atau bupatinya atau gubernurnya itu punya program tidak terkait dengan ini? Kalau belum, kita besok-besok ini punya hak untuk menentukan siapa yang akan melanjutkan atau memiliki program-program yang berperspektif terhadap anak, terutama anggota DPR dan anggota bupati, gubernur, presiden. Ini penting benar-benar. Lalu yang terakhir adalah, apakah kabupaten kota kita itu sudah memiliki ruang bermain ramah anak? Alhamdulillah Bunda Nuning, pada tanggal 22 Juli tahun 2023 di Semarang itu di launching oleh Menteri Standar Nasional Indonesia nomor 9169 tahun 2003 tentang 2023 tentang Standar Nasional Indonesia Ruang Bermain Ramah Anak. Seperti kalau di DKI Jakarta ada RPtra, di Kota Depok ada ruang bermain anak yang juga sudah mendapatkan anugerah dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan, atau di Kota Semarang, Kota Surabaya, atau di beberapa kota di Kalimantan atau di Sumatera juga, terutama ada di Sawah Lunto atau di Padang Panjang, itu mereka juga sudah didukung ruang bermain ramah anak. Untuk itu, apa pentingnya ruang bermain ramah anak ini, Bunda Nuning? Ternyata di ruang bermain ramah anak ini, Bunda Nuning, harapannya anak-anak yang hari ini mengalami ketergantungan dengan gadget, dengan dia kita dorong terus-menerus bermain di fasilitas yang disediakan oleh pemerintah, lengkap perangkat bermain dengan memenuhi 13 persyaratan. Insya Allah anak-anak kita akan terbiasa. Tapi yang paling penting juga terkait dengan aspek-aspek perkembangan anak. Kalau saat mereka bermain di ruang bermain anak itu benar-benar berkembang, terutama terkait dengan aspek sosial emosional, di mana mereka saling menghargai satu sama lain. Tapi juga yang juga menjadi penting, ini unsur yang terakhir, kebetulan kami menjadi salah satu anggota penyusun SNI, juga menjadi tim untuk sertifikasi. Lalu kemudian kami juga menjadi auditor. Itu ada satu unsur yang ditambahkan. Bagaimana anak-anak itu akan mengenal bendera merah putih, lambang Garuda Pancasila, kemudian pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, juga Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini juga supaya mereka itu mengenal ada hal-hal penting yang menjadi identitas dia sebagai orang Indonesia, itu dia dapat dari ruang bermain anak. Nah, ini menjadi penting. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan, bahwa hari ini
ada 360 kabupaten kota yang mendapatkan kategori beragam Bunda Nuning. Untuk utama itu ada di 19 kabupaten kota. Antara lain Kota Surabaya, Kota Surakarta, lalu Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, lalu Kota Yogyakarta, kemudian Kabupaten Siak, lalu Kota Administrasi Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Jakarta Selatan. Nah, ini mereka sudah utama. Itu ada 19 intinya. Lalu kemudian ada 77 yang Nindya. Lalu 135 yang Madya, lalu yang kategori yang rendah itu ada 135. Jadi totalnya ada 360 kabupaten kota dari 514 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Demikian Bunda Nuning. Semoga bermanfaat bagi ibu bapak ke depan untuk coba memastikan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan penyandang khusus ini secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan ini terus-menerus ada, dan itu tergantung pada ibu bapak pada tanggal 14 Februari 2024 untuk memilih anggota DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, DPD, lalu DPR, lalu kemudian yang paling penting adalah Presiden. Nah, ini penting juga. Demikian. Masya Allah. Jadi kita punya tugas nih, ada PR bagaimana memilih sosok-sosok yang kelak di 14 Februari tahun depan itu, sosok yang betul-betul peduli pada bagaimana anak-anak kita tumbuh dan menikmati mendapatkan haknya sampai dengan dia tidak lagi menjadi anak-anak ya. Oke, kita langsung bisa ke pertanyaan ya. Ini dari tidak ada namanya, bertanya, Pak Hamid, kalau seandainya anak menikah di bawah usia 18 tahun yang bertanggung jawab mengizinkan kan KUA. Tapi bagaimana kalau seandainya sudah terjadi kecelakaan hamil duluan? Apakah juga bisa tetap dilangsungkan atau bagaimana nih? KUA-nya atau keluarganya? Terima kasih banyak. Iya. Baik, terima kasih Ayahanda dan Bunda yang sudah bertanya. Hari ini kita sudah punya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Di sana dulunya usia yang diizinkan oleh orang tua untuk menikah itu atas persetujuan orang tua, anak perempuan 16 tahun, anak laki-laki 19 tahun. Tetapi dengan adanya desakan dari masyarakat dengan berbagai alasan, lalu berbagai argumen secara ilmiah, itu yang kemudian Mahkamah Konstitusi minta kepada pembuat undang-undang untuk merubah usia batas usia perkawinan. Sehingga lahirlah undang-undang yang terbaru itu 18 tahun tadi ya. Yang diizinkan menikah itu atas persetujuan orang tua itu usia 19 tahun. Itu harus berproses Bunda Nuning, harus ada putusan dari pengadilan. Nah, bagaimana dengan kasus kalau masih ada yang menikahkan? Nah, ini juga perlu Ayahanda dan Bunda ketahui. Hari ini juga kita punya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Nah, bagi mereka yang memaksa anak itu menikah di usia 18 tahun, itu bisa dituntut. Nah, siapa saja yang bisa terlibat itu. Tapi kadang-kadang ini masih terjadi di lapangan. Tadi yang sudah disampaikan
Ada kecelakaan. ada kecelakaan, dan itu yang kemudian membuat akhirnya pengadilan agama yang itu kan harus ada putusan dari pengadilan untuk memberi kompensasi kepada anak itu untuk diizinkan menikah. Nah, ini dibalik ada kasus seperti itu di beberapa daerah, Bunda Nuning. Kita ambil contoh saja kasus Kabupaten Maros. Kabupaten Maros ini tahun ini sudah di level Nindya. Itu bupatinya sudah memiliki kebijakan. Salah satunya adalah hukuman sosial, yaitu kalau ada orang yang menikahkan anak di usia 18 tahun, itu tidak dihadiri oleh semua pejabat sama masyarakat. Dan itu yang kemudian berlaku. Kenapa harus seperti itu? Karena bupatinya memiliki kehendak bahwa anak-anaknya itu harus minimal lulus SMA. Lalu kemudian kalau tetap masih diketemukan, ya itu sudah menjadi kejadian. Tapi negara hari ini terus mendorong untuk memastikan kalau boleh anak-anak itu minimal mereka sudah lulus SMA, dan kalau mereka harus untuk dinikahkan itu ya kalau boleh usia 21 tahun atau usia 25 tahun, ya mereka mungkin sudah selesai D3 atau sudah sarjana, dan kematangan dari seorang calon ayah maupun calon ibu itu sudah siap. Ini menjadi penting. Ini kampanye. Karena banyak kasus, Bunda Nuning, kasus-kasus perceraian itu hampir sebagian dikontribusikan dari mereka-mereka yang menikah di usia dini. Tapi banyak argumen, oh ini papa saya dulu nikah dini, sekarang sukses. Itu kan kasus per kasus. Tapi yang banyak itu adalah mereka bercerai, lalu kemudian penyumbang stunting juga adalah mereka-mereka ini, Bunda Nuning. Karena masih anak-anak sudah jadi ibu. Lalu yang paling penting, kalau anak-anak ini di usia di bawah 18 tahun, mereka itu kan masih memiliki hak untuk terakses ke pendidikan. Rata-rata mereka itu putus sekolah dan mereka hanya memiliki ijazah SMP atau SD. Kalau punya ijazah seperti ini, kalau tidak memiliki pengetahuan yang luas, akhirnya akan berujung kepada akses ke pekerjaan yang memadai itu mereka tidak akan peroleh. Ya, akhirnya kita akan temu ada yang menjadi asisten rumah tangga atau pekerjaan yang lebih rendah lagi yang membutuhkan persyaratan yang lebih luas. Demikian, Bunda Nuning. Baik. Kemudian pertanyaan yang berikutnya dari Mbak Ina. Pak Hamid, kalau seandainya di kampung kami tidak ada BKB ataupun BKR, kemana kami harus menanyakan atau mewujudkannya? Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Bunda yang telah bertanya. Kita langsung ke Ibu Lurah atau Ibu Kades, karena itu jadi programnya Ibu Lurah dan Ibu Kades. Dan biasanya dari BKKBN itu juga sudah mensupport. Lalu kita juga mulai komunikasikan ke dinas KB yang ada di kabupaten kota. Kita ketik, Bunda Nuning, Google. Sekarang kan banyak sudah tidak ada lagi daerah yang tidak terakses internet, kecuali yang cepat atau lambat ya. Tapi sekali-sekali kita ke ibu kota kabupaten atau ke ibu kota kecamatan, coba kita tanya, kok di desa kami, di kelurahan kami kok tidak ada BKB, BKR. Sekarang malah justru ditambah lagi satu, Bunda Nuning,
bina keluarga lansia. Keren. Karena dulu para lansia itu tidak memperhatikan anak-anak, akhirnya mereka hari ini mengalami masalah. Nah, untuk itu mereka juga perlu, keluarga-keluarganya itu perlu dibina agar saat mereka menjumpai ibunya, hari ini kan bakal jadi nenek kan? Dan rata-rata para lansia itu juga mereka perlu dampingan, bimbingan, terutama menjaga emosi yang mulai labil seperti waktu usia anak. Ya. Ini dari Bapak Sidik yang ada di Jogja terkait dengan lingkungan keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama bagi anak-anak. Kalau keluarga begitu punya peranan yang penting dalam upaya pengembangan pribadi anak, di dalam keluarga lah tempat dasar pembentukan watak dan sikap anak. Bagaimana kalau watak orang tuanya saja minim, pendidikan yang baik tidak dimiliki? Harusnya yang lebih penting diperkuat parenting dong ya untuk orang tua yang akan menikah. Bagaimana? Baik, terima kasih Ayahanda dari Yogyakarta. Yogyakarta ini dia memiliki modul khusus Bunda Nuning terkait dengan parenting, itu benar-benar mengembalikan nilai-nilai tradisi budaya yang asli, itu yang kemudian dimodulkan lalu kemudian didistribusikan ke masing-masing pusat pembelajaran keluarga. Tinggal yang jadi soal itu apakah PATBM, perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat, itu sudah terbentuk di setiap kelurahan yang ada di kota Yogyakarta atau di provinsi Jogja. Karena dengan adanya PATBM yang kita dorong juga harusnya ada Puspaga, lalu BKB, BKR, nilai-nilai yang ada di modul itu yang dikemas dari tradisi leluhur, itu berharap menjadi kekuatan bagi setiap orang tua melalui kelas-kelas parenting. Tetapi yang mulai kita dorong ini Bunda Nuning, terutama ini berharap Bapak dari Jogja coba lihat di pasal 72 ayat 3 Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Di sana setiap kita sebagai anggota masyarakat itu diberi peran. Salah satunya adalah bagaimana di satu komunitas, misalnya di komunitas pengajian atau komunitas RT RW, itu mengidentifikasi siapa saja yang memiliki basis pengetahuan. Misalnya ada yang guru, ada yang ahli hukum, ada praktisi hukum juga, atau ada yang berlatar belakang dari dokter, perawat, atau terapis, atau mereka yang ustadz atau ustazah, atau dari ada yang berlatar belakang pendeta atau dari Buddha atau Hindu. Mereka ini menjadi narasumber untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan, keterampilan, dan sikap orang tua. Tinggal bagaimana itu dijadwalkan Bunda Nuning. Di kota Surabaya itu sudah dimulai. Bagaimana dengan di Jogja? Jadi akhirnya misalnya nih, seorang ayah tadinya dia tidak memiliki pengetahuan bagaimana ya mendampingi anak untuk mengerjakan PR. Meskipun dulu dia pernah jadi anak membuat PR, tetapi itu dia lupa semua. Ada warga yang berpengetahuan tentang guru, itu memberikan pengetahuan di kelas itu. Berharap semua anggota yang ada di kelas itu menjadi guru untuk anaknya.
Lalu ada orang yang berlatar belakang polisi. Bagaimana memastikan setiap anggota masyarakat yang ada di kelas itu menjadi polisi untuk anaknya, dia mendapat pengetahuan dari seorang polisi itu. Begitu juga kalau ada tentara. Tentara ini kan poin penting, kita dapat ilmu tentang tentara itu terkait bagaimana menjaga persatuan yang ada di komunitas itu. Jadi akhirnya tentara akan menjelaskan bagaimana cinta tanah air, bagaimana dia digembleng. Begitu juga kalau ada masyarakat yang berlatar belakang hukum, bagaimana memastikan setiap anggota di komunitas kita yang ada di kelas itu berpengetahuan tentang hukum. Kita undanglah salah satu warga kita yang berpengetahuan tentang itu. Itu banyak sekali Bunda Nuning potensi-potensi itu, tetapi belum ada yang mengorganisir secara masif. Dan ini kalau kita memiliki seorang pemimpin yang hebat dan salah satu programnya itu menyangkut bagaimana menguatkan kelas parenting. Wow. Dan berharap yang hadir di situ ayah, hadir juga ibu, yang kalau kedua orang ini dikuatkan Bunda Nuning, pertama mereka akan meningkatkan kapasitas pada anaknya. Jadi membimbing, mengasuh itu benar-benar memiliki pengetahuan. Dan kemungkinan besar dua orang ini yang sudah terlatih bakal jadi calon kakek, bakal jadi calon nenek, juga bakal jadi calon paman bibi. Tapi Bunda Nuning, mereka juga itu berpotensi menjadi warga masyarakat. Jadi saat ada anak di samping mereka itu benar-benar disentuh dengan penuh pengetahuan. Kalau ini berjalan secara optimal dan semua orang turun tangan, insya Allah mereka-mereka yang berpendidikan itu pada saat ditanya oleh malaikat, sudah kamu apakan pengetahuanmu, ilmumu dengan ada kelas seperti ini, insya Allah kita dapat mempertanggungjawabkan. Keren banget ya. Jadi untuk anak-anak ada perlindungannya, untuk orang yang akan menjadi orang tua juga harus ada persiapannya. Bahkan untuk kakek dan nenek pun juga ada yang tetap harus jadi perhatian untuk menjadi bagian dari tumbuh kembangnya seluruh masyarakat Indonesia dengan baik. Banyak sekali mesti pertanyaan yang masuk nih dari Bapak Faisal Abdillah, kemudian dari Pak Akbar dan Pak Zakaria di Sukabumi, serta ini dari Ibu Ami Nuryani. Mau tanya nih Pak Hamid, Jakarta itu penerapan KLA-nya sudah berjalan dengan baik nggak sih? Sudah berapa lama KLA di Jakarta ini? Karena kami lihat anak-anak dan hak-haknya di wilayah Jakarta banyak yang belum dapat, yang belum terkena. Saya miris sekali melihat anak-anak masih ada di kolong jembatan dan anak yang tempat tinggalnya masih tidak layak, juga pendidikan orang tuanya yang masih belum memadai. Bagaimana nih? Terima kasih. Baik, terima kasih. Jakarta itu sudah menjadi salah satu provinsi yang kabupaten kotanya sudah memiliki kategori. Tadi yang utama itu sudah ada di utara. Udah di 19 tadi itu ya. Di utara, di timur, dan selatan. Lalu kemudian Nindya itu sudah 3 juga. Barat, tengah, dan Kepulauan Seribu. Jika masih kita temukan ada orang-orang yang atau anak-anak yang masih menghadapi masalah, itu berarti yang menjadi tugas kita untuk melaporkan ke pihak berwenang. Itu perintah dari undang-undang juga tuh Bunda Nuning. Jadi keaktifan kita, jadi segera melaporkan supaya anak-anak tersebut segera tertangani. Tapi persoalan juga ke depan ini, kita juga perlu ambil bagian. Jadi kalau kita mengharapkan anak-anak kita mendapatkan perhatian,
pastikan kita pilihlah orang-orang yang memiliki sikap jujur, lalu kemudian tidak korupsi, tapi yang ketiga ini berperspektif anak. Siapa saja itu, Bunda Nuning? Kalau di DKI Jakarta ada anggota DPR provinsi yang kita pilih, DPD, lalu kemudian DPR, kemudian gubernur dan presiden. Ada 5 orang. Kalau di Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Sukabumi ini tahun ini dia mendapatkan status yang tinggi untuk Kabupaten Layak Anak karena bupati dan ibu bupatinya yang hebat, Bunda Nuning, aktif berperan. Tapi kalau masih kita temukan masalah, kita tidak boleh hanya melihat saja, tetapi ambil bagian, terutama melaporkan ke pihak-pihak yang berwenang untuk memenuhi hak-hak anak. Jadi kalau ada satu anak di sebuah negeri terabaikan, lalu kita hanya melihat saja, kita termasuk orang yang melakukan pengabaian. Apa yang harus kita lakukan supaya kita terbebas dari status itu? Yaitu pastikan di handphone kita ada nomor-nomor telepon dinas-dinas yang berwenang. Ada dinas sosial, dinas pendidikan, dinas kesehatan, ada Satpol PP, ada dinas perhubungan. Misalnya ada anak-anak ini kasihan menyeberang saja dia sangat sulit. Ini berarti dinas perhubungan di negeri itu bermasalah. Siapa yang memilih dinas perhubungan, Bunda Nuning? Kepala dinas perhubungan. Siapa memilihnya? Kita. Bupati. Oh, bukannya masyarakat ya? Yang memilih bupati siapa? Nah, itu baru. Kalau kita memilih bupati, wali kota, lalu gubernur, presiden, yang lalu kemudian anggota DPR yang tidak peduli sama anak menyeberang itu, berarti kita ambil atau kita juga termasuk melakukan pengabaian. Untuk itu besok untuk menjadi seorang warga Indonesia yang sangat berperspektif pada anak, pilihlah orang-orang yang akan memikirkan anak-anak kita. Terutama, Bunda Nuning, untuk membangun sebuah sistem itu sangat tergantung pada tadi terencana. Terencana itu berarti di RPJMD, RPJM provinsi, RPJM nasional. Kemudian kedua, menyeluruh. Menyeluruh itu adalah pelibatan semua pihak. Tidak ada satu orang pun di kabupaten atau kota itu ditinggalkan atau meninggalkan atau melakukan pengabaian. Harus ambil bagian. Tapi yang ketiga ini harus berkelanjutan. Berkelanjutan itu tergantung dari orang-orang yang kita pilih, terutama di eksekutif, yaitu bupati, wali kota, atau gubernur, atau presiden. Mereka memiliki perspektif terhadap anak tidak? Karena Indonesia ke depan, apalagi sekarang sedang didengungkan tentang bonus demografi. Kalau bonus demografi itu tidak dipersiapkan dengan sebuah kebijakan lalu program yang optimal, itu akhirnya akan menjadi beban demografi. Siapa yang ambil bagian? Adalah Bapak Ibu yang seharusnya ambil bagian tetapi tidak melakukannya. Untuk itu besok kita harus lebih cerdas dan kita bermohon kepada Allah semoga kita akan memilih orang-orang yang amanah, jujur, lalu kemudian berperspektif terhadap anak. Iya, jangan lupa ya 14 Februari tahun depan. Dan kita sudah di penghujung, mungkin bisa dirangkum sedikit bahasan kita hari ini. Baik, Ayahanda dan Bunda, terkait dengan kabupaten kota layak anak dari aspek lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, itu sangat ditentukan apakah di kabupaten kota itu
ada program pencegahan perkawinan anak. Kedua, harus pastikan setiap orang tua itu terakses ke lembaga-lembaga konsultasi keluarga, terutama pusat pembelajaran keluarga. Yang ketiga, juga harus kita pastikan bahwa anak-anak usia dini itu terakses ke PAUD HI, pengembangan anak usia dini holistik integrasi. Lalu juga harus pastikan anak-anak yang tidak lagi memiliki ayah atau ibunya harus terpastikan mereka ada penjaminnya. Penjaminnya itu seperti yang dialami oleh Rasulullah saat ayah dan bundanya diundang oleh Allah, penjaminnya adalah kakek. Kakeknya juga diundang oleh Allah, penjaminnya pamannya. Dan juga kalau toh harus ada panti asuhannya yang hari ini namanya Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, itu harus terakreditasi dari kementerian atau terstandar dari Kementerian Sosial. Sehingga kita akan tahu bahwa keponakan kita, anak-anak kita atau cucu kita di panti asuhan itu mereka benar-benar ditangani oleh mereka-mereka yang hebat. Lalu juga harus pastikan bagaimana anak-anak kita dari rumah ke sekolah, dari sekolah ke rumah itu mereka mendapatkan perlindungan melalui program Rute Aman Selamat ke Sekolah. Ya minimal kalau ibu bapak yang berbaik hati mengantar anaknya ke sekolah dengan sepeda motor, pakai kita helm. harus menghargai anak kita, yaitu dengan cara memakaikan helm pada anak itu, lalu bapaknya juga atau ibunya. Karena sekarang Bunda Nuning, dia antar anaknya 2-3 itu tidak pakai helm. Itu yang kemudian besok-besok kita akan melihat bagaimana tidak ada budaya di jalan. Lalu terakhir, harus kita pastikan untuk mencegah jangan anak-anak itu tergantung pada gadget. Di kabupaten kota kita ada ruang bermain yang mendapat status ramah anak. Apalagi hari ini sudah ada SNI nomor 9169/2023. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami berharap ayahanda dan bunda yang hari ini sudah mendapatkan cahaya, kita mohonkan lagi kepada Allah untuk mendapatkan cahaya juga semakin lembut, menjadi lembut lagi. Demikian, Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Dr. Hamid. Mudah-mudahan ya ikhwan akhwat, tempat kita baik itu di kota atau di kabupaten benar-benar sudah aman bagi anak-anak kita. Apakah sudah ada lembaga konsultasi keluarga? Mudah-mudahan ya. Dan kalau seperti yang tadi Pak Hamid bilang akan ada bina keluarga lansia, mudah-mudahan dirhasil nanti juga bukan hanya ada perlindungan anak tapi ada perlindungan lansia. Sekali lagi terima kasih sekali untuk peduli Anda pada acara ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.